Oke, baik, terima kasih. Saya Jeffrey Saban ingin mempresentasikan hasil kerja rangkuman materi dari mata kuliah pengadaan barang jasa. Rangkum materi dari pertemuan pertama sampai pada pertemuan terakhir. Mungkin saya langsung saja. Pada pertemuan yang pertama ini, pertemuan pertama menjelaskan tentang kontrak kuliah. Nah, saya langsung masuk pada materi pada pertemuan yang kedua, yakni materi proses pengadaan barang jasa, prinsip, kebijakan, dan peraturan terkait pengadaan barang jasa. Nah, yang pertama, pengadaan barang jasa berpatokan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya. Pengadaan barang dan jasa dibutuhkan karena akan kebutuhan barang dan jasa. Nah, ini pengertian dari barang dan jasa ya. Dan juga ada prinsip pengadaan barang jasa, yakni ada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ya, itu adalah prinsip dari pengadaan barang jasa. Nah, pengadaan barang jasa itu meliputi yang pertama itu barang, yang kedua pekerja konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, pengadaan barang dan jasa dengan cara, ada dua cara ya dalam pengadaan barang jasa, yakni sebuah kelola dengan penyedia. Yakni yang pertama adalah sebuah kelola, yang kedua adalah penyedia. Kita lanjut pada materi pertemuan ketiga, yakni tentang ada dua peraturan yang dirubah dari proses pengadaan barang dan jasa ini. Yang pertama adalah peraturan yang tidak digunakan atau peraturan lama gitu. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Itu tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lanjut bicara soal yang hasil perubahan, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Adapun yang dirubah dari istilah yang pertama dari istilah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yakni yang dirubah pada istilah yang dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yakni di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, unit layanan pengadaan atau ULP dan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE itu dirubah istilahnya di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yaitu unit kerja pengadaan barang dan jasa atau UKPBJ. Kita lanjut pada pertemuan keempat, yakni adalah perubahan definisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahan definisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ya. Nah, kalau di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang pertama adalah definisinya unit kerja atau K atau L atau D atau I yang dibentuk dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Yang dirubah kemudian perubahan definisi ini pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 itu adalah pengadaan barang dan jasa di mana pekerjaannya dikerjakan dan diawasi sendiri oleh KLDI sebagai penanggung jawab anggaran instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat. Nah, yang dirubah kemudian di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain atau organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat ya. Jadi yang pertama ini adalah bicara soal LPSE, yang kedua adalah bicara soal swaklola ya. Yang kedua adalah bicara soal swaklola. Lanjut pada materi kelima ya. Ini tentang paparan Peraturan Presiden 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2014 tentang pengadaan barang jasa. Ini ada perubahan lagi di peraturan presiden, dari peraturan presiden nomor 16 tahun 2014 dirubah menjadi peraturan presiden nomor 12 tahun 2001, yakni ini yang digunakan sampai sekarang, yaitu peraturan presiden nomor 12 tahun 2001. Yakni yang pertama agenda paparan, yang pertama agenda paparan yaitu latar belakang, ya. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni dilihat dari jumlah PJB tahun 2021 yakni 52,1% dari APBN dan 1,214,1 triliun menyediakan lapangan kerja, menyediakan lapangan kerja, mendukung usaha masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah pokok perubahan, yakni tujuan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pengecualian UMK, kooperasi dan produk dalam negeri, sanksi dan pelayanan hukum, ketentuan peralihan. Jadi inilah pokok perubahan yang terjadi pada peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, ya. Kita lanjut pada materi ke-6, yaitu matriks perubahan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres atau peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Pasal awal, ya. Pasal 47, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Ini contohnya, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, yang dikuasai atau yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal yang dirubah itu adalah diubah angka 12, ya, pasal 12, 18, 27, 32, 33 dan 35. Yang disisipkan dalam pasal yang dirubah adalah angka atau poinnya, poin 10A, 18A, 18B. Nah, sementara yang dihapus itu adalah pasal 14, 15, 47. Nah, yang ditambahkan dalam pasal perubahan ini adalah angka 54 atau pasal 54. Nah, yang kedua adalah disisipkan pasal 10A. Contoh ini. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Itu pada materi ke-6. Kita lanjut pada materi yang ke-7. Sosialisasi peraturan Presiden nomor 21 tahun 2021. Nah, yang pertama poin perubahan peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, yakni 1. Pelaku pengadaannya, ya. Yang kedua SDAM dan kelembagaan. Yang ketiga UMK, kooperasi dan PPDN, ya. Keempat jasa konstruksi. Yang kelima pembinaan penyedia. Yang keenam electronic marketplace pengadaan. Itu adalah poin-poin yang dilakukan dalam sosialisasi peraturan Presiden nomor 21 tahun 2021. Yang ini adalah peraturan yang digunakan sampai sekarang. Kita lanjut pada materi yang ke-8, yakni metode pemilihan, penyediaan dan tata cara evaluasi. Nah, pada metode pemilahan, yakni metode pemilihan penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian penawaran, metode kualifikasi. Nah, pada metode yang berikutnya adalah metode evaluasi kualitas, metode evaluasi kualitas dan biaya, metode evaluasi pagu anggaran, dan yang terakhir adalah metode biaya terendah dan metode evaluasi penunjukan langsung. Nah, itu adalah materi pada pertemuan ke-8. Dan kita lanjut pada pertemuan ke-9, yakni contoh dokumen pemilihan. Nah, kita lihat pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, ya. Ini saya ambil contoh dari materi yang ada, yakni yang pertama adalah instruksi kepada peserta. KP ini disusun berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa, pemerintah beserta perubahan dan aturan-aturannya. Nah, istilah dan singkatan dalam IKP itu adalah pertama adalah jasa konstruksi yakni adalah profesional, ya. Yang kedua adalah KAK atau kerangka jam kerja. Yang ketiga adalah HPS, harga perkiraan sendiri. Yang keempat adalah LDP,
lembar data panitia. Yang kelima, PPK, pejabat pembuat komite. Yang keenam, SPMK, surat perintah mulai kerja. Yang ketujuh, LPSE atau layanan kerja secara elektronik. Itulah materi yang ke-9. Kita lanjut pada materi yang ke-10, yaitu adalah buku informasi perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Yang pertama ialah perencanaan pengadaan barang jasa adalah merencanakan jenis barang atau jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja atau KAK. Yang kedua adalah perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang jasa. Dan yang ketiga, identifikasi kebutuhan dapat dari analisis survei tentang kebutuhan penetapan barang atau jasa dengan melihat paket dan prioritas PJB atau pengadaan barang dan jasa. Nah, yang kelima, cara pengadaan barang dan jasa atau jasa sesuai dengan kebutuhan dengan melihat paket dengan sebab kelola atau melalui pemilahan penyedia ya. Dalam materi yang ke-10 tentang buku informasi perencanaan pengadaan barang jasa. Lanjut pada materi yang ke-11, yaitu pelaksanaan konstruksi. Nah, dalam pelaksanaan konstruksi ada berapa tahap? Ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah tahap prakontrak atau biasa disebut adalah persiapan pengadaan atau pemilihan penyediaan jasa. Yang kedua, tahap penandatanganan kontrak atau penyusunan dokumen kontrak, penandatanganan kontrak. Yang ketiga adalah tahap pasca penandatanganan kontrak atau persiapan pelaksanaan kontrak dan serah terima kontrak. Nah, itu adalah pelaksanaan konstruksi materi yang ke-11. Kita lanjut materi yang ke-12. Itu adalah metode evaluasi penawaran ya. Yang pertama di sini adalah PB atau PK atau JL. Yakni artinya PB ini adalah penyedia barang, yang kedua PK itu adalah pekerja konstruksi, yang ketiga adalah JL itu ini jasa lain. Yang dimaksud adalah pasal 39 ayat 1 yakni sistem nilai, itu adalah poin pertama. Yang kedua adalah penilaian biaya selama umur ekonomis, atau yang ketiga harga terendah ya. Nah, poin yang kedua, metode yang kedua adalah JK atau jasa konsultasi. Yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 yakni yang pertama adalah kualitas dan biaya, yang kedua adalah kualitas, yang ketiga adalah pagu anggaran atau biaya terendah, yang keempat itu biaya terendah. Dalam materi yang ke-12 yaitu tentang metode evaluasi penawaran. Nah, mungkin itu saja yang saya rangkum dari materi pertemuan pertama sampai pada pertemuan yang ke-14, tapi ada beberapa hal yang sama menurut saya dan kemudian itu saya disatukan dalam materi ya. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.